Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma asli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij 'ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa anshrah fadlana batul alamin bihaqqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Allahumma asli umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij 'an umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashrafil qadaratul alamin haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, sama-sama kita hormati ketua DPM kita Bapak Gemar Ardiyadi. Kita doakan khusus semoga beliau selalu diberikan kesehatan, berkah dan panjang umurnya. Dan juga Pak Haji Nali sesepuh kita, Bapak Heri, jemaah kita, ibu-ibu yang hadir setia dan istiqomah mengikuti pengajian tematik Al-Quran Sabtu pagi. Ada Ibu Noval, ada Ibu Bagas, ada Ibu Fahrunisa barangkali ya, dan ibu-ibu, bapak-bapak, saudara sekalian yang dapat menjangkau suara kami dimanapun Anda berada. Gimana kabar semua, sehat ya? Alhamdulillah, kita bersyukur pagi ini kita kembali dipanjangkan umur kita, diberikan kesempatan yang sangat berharga untuk melanjutkan kembali kewajiban pokok kita, yaitu menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu tidak ada bedanya dengan kewajiban-kewajiban yang lain seperti sholat. Kalau sholat wajib berarti menuntut ilmu juga wajib. Jadi kita yang mengikuti kegiatan taklim Sabtu pagi ini berarti kita telah membebaskan diri dari kewajiban. Kita berarti telah mengutamakan kewajiban yang telah diperintahkan kepada kita, yaitu menuntut ilmu Al-Quran yang berkaitan dengan tematik Al-Quran. Mana pada pagi ini kita akan melanjutkan tematik Al-Quran kita masih dalam sub tema yaitu Asmaul Husna, seputar tema Al-Aqidah, yaitu sifat Allah yang ke-56 Al-Hamid. Apa jemaah? Al-Hamid. Al-Hamid itu artinya Allah yang maha terpuji. Al-Hamid artinya Allah yang maha terpuji. Dalam Al-Quran disebutkan 17 kali. Nah, salah satunya adalah surah Luqman. Surah Luqman itu adalah surah yang ke-31. Dia berada pada juz ke-21. Ya. Surat yang ke-31. Jumlah ayatnya adalah 34. Nah, kata Luqman itu disebutkan diantaranya dalam surah Luqman ayat 12 dan ayat 13. Jadi kata-kata Luqman itu terambil dari surat Luqman ayat ke-12 dan 13. Nah, yang kita pelajari ini termasuk bagian dari itu, yaitu sifat Allah Al-Hamid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna Luqmana al-hikmata an ishkur lillah
man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Ada pada kata hamid yang artinya Allah yang maha terpuji. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang tidak bersyukur maka sesungguhnya Allah maha kaya lagi maha terpuji. Ini makna per ayat. Sekarang kita lihat makna perkataan supaya pemahaman kita utuh. Walaqad, dan sesungguhnya ataina, kami telah memberikan Luqman al-hikmata, hikmah, agar bersyukur lillah kepada Allah. Waman, dan barang siapa yashkur, bersyukur, fa innama, maka sesungguhnya hanyalah yashkur, ia bersyukur li nafsihi, untuk dirinya sendiri. Waman, dan barang siapa yang kafara, ingkar, fa inna, maka sesungguhnya Allah ghaniyun, maha kaya, hamidun, maha terpuji. Nah, dalam ayat ini gambaran umum memberikan pengajaran kepada kita bahwa ada salah seorang ulama, bukan golongan nabi ya, yang sangat terkenal yang namanya Luqman. Luqman itu adalah ahli hikmah, ahli ilmu yang sangat terkenal pada zamannya. Ya, apa perintah Allah kepada Luqman? Ya, dan ini diajarkan kepada anak-anaknya. Yang pertama apa? Bersyukur kepada Allah. Dalam segala keadaan apapun kita wajib bersyukur. Mau sehat, mau sakit, mau dalam keadaan sulit, mau dalam keadaan lapang, nah kita wajib bersyukur. Yang kedua, siapa yang bersyukur maka kesyukurannya itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Kalau dia bersyukur, umpamanya dalam bentuk ucapan alhamdulillah, kemudian dibagikan nikmat itu kepada yang lain, memang kelihatan kita mengeluarkan sesuatu, entah itu harta kita, entah itu ilmu kita, entah itu kemampuan kita, sebagai tanda syukur. Sesungguhnya bentuk syukur itu akan kembali kepada diri kita sendiri, akan diberikan pahala oleh Allah, akan dijaga kesehatannya, akan dijauhkan dari musibah, akan dijauhkan dari bala bencana. Bahkan kata Nabi, kalau ada nih kita punya penyakit gak sembuh-sembuh, sudah berobat sana, berobat sini, uangnya udah berapa dihabiskan, maka kita coba nih yang menyembuhkan penyakit kita dengan bersedekah sebagai tanda syukur. Mudah-mudahan dengan sedekah itu penyakit-penyakit kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, barang siapa yang ingkar, enggak mau bersyukur, maka Allah maha kaya lagi maha terpuji. Andai kata kita ingkar nih, kita nggak mau bersyukur, ya, Allah nggak berkurang kekayaannya, Allah nggak hilang sifat terpujinya, justru akan menjadi suatu malapetaka bagi kita. Bahkan disebutkan barang siapa yang ingkar terhadap nikmat Allah, sungguh azab Allah sangat pedih. Umpama kita punya harta benda yang banyak nih, terus kita nggak mau mengeluarkan harta kita, bersedekah, ya,
maka kekayaan Allah itu tidak akan pernah berkurang. Justru kalau kita menahan harta kita, maka tumbuhlah azab Allah sangat pedih. Coba lihat itu, Qarun kurang apa tuh kaya rayanya, kuncinya aja dari emas dan tidak sanggup dibawa oleh satu orang ya, saking kaya rayanya, tidak mau bersyukur. Dalam waktu yang singkat harta bendanya ditenggelamkan ke dalam bumi, ya kan? Nah, sampai-sampai katanya kalau kita menemukan harta di bawah tanah, dalam tanah, maka namanya harta karun. Itu barangkali harta karun yang ditelan oleh bumi menyebar ke seluruh dunia. Oke, sekarang kita akan fokus kepada satu Asmaul Husna, yaitu Al-Hamid, melalui pendekatan syair. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Al-Hamid itu artinya maha terpuji Allah Ta'ala dalam zat dan perbuatannya, dalam asma dan sifatnya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kita menggambarkan sifat-sifat terpuji manusia. Kita sulit ya, kita mau gambarkan nih keseluruhan sifat terpuji manusia, tidak mampu kita uraikan. Umpamanya sifatnya penyabar, penolong dan lain-lain. Apalagi menggambarkan sifat terpujinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pribadi ini sangat sulit untuk menggambarkan bagaimana sih sifat terpujinya Allah. Ya, sulit sekali, karena kalau seandainya Allah turun nih di depan kita menampakkan dirinya, ya, maka Allah yang lebih berhak untuk menjelaskan bahwa saya ini sifat terpuji seperti ini, dalam hal ini. Nah, kita ini disuruh untuk berpikir, untuk mentadabbur, merenungi tentang sifat Allah yang terpuji itu seperti apa. Makanya kita lama berpikir, lama merenung. Ya, kita tulis-tulis seperti ini, dimulai dari habis maghrib sampai isya nggak ketemu, ya, dilanjutkan sampai isya juga belum ketemu, akhirnya tidur, capek lah, ngantuk, hampir jam 2 baru bangun. Nah, mulai nulis, selesai tadi barusan, ya, setengah 4. Ya Allah, sulit sekali ya. Inilah betapa sifat Allah itu sangat-sangat sempurna ya, tidak terbatas. Maka kita kesulitan untuk menguraikan. Maka sedikit nih yang bisa saya jabarkan tentang sifat Allah yang maha terpuji. Semoga dibimbing oleh Allah sesuai dengan batas kemampuan saya dan sesuai dengan apa yang diberikan oleh Allah. Ternyata sifat terpuji itu meliputi apa? Sifat terpuji dalam zatnya, sifat terpuji dalam asma'nya, dan sifat terpuji dalam sifat-sifatnya. Jadi sifat Allah yang terpuji ini, asma Allah yang terpuji ini meliputi 4 hal ya, dalam zatnya, dalam perbuatannya, dalam asma'nya, dalam sifatnya. Itu makna terpuji. Kita akan perhatikan bagaimana penjelasan berikutnya. Ya, semoga kita bisa mengambil manfaat dari penjelasan ini. Maha terpuji dalam zatnya, tidak ada yang menyerupainya.
sungguh maha sempurna dirinya, tiada cacat sedikit pun juga. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Yang pertama, Allah maha terpuji dalam zatnya. Zat itu personal dirinya, kepribadiannya. Ya, termasuk pemasan ini zat. Dalam diri saya kan ada zat. Zat yang terdiri dari unsur-unsur yang banyak. Ada kaki, ya, ada daging, ada tulang, ada rambut. Ini zat. Ya, personal saya, kepribadian saya. Ya. Kemudian Allah memiliki zatnya. Ya. Tapi tidak bisa diserupakan oleh apapun. Ya, tidak bisa kita bayangkan wujud Allah, zat Allah itu seperti apa. Ya, tidak bisa kita bayangkan, tidak bisa kita gambarkan betapa sempurnanya zat Allah. Tidak ada cacat sedikit pun. Kalau kita hanya sebagai manusia, pasti ada cacatnya, pasti ada kurangnya. Mungkin terlihat muka kita mulus, ya, kelihatan ganteng, tapi di dalam diri kita mungkin ada kelemahan, ada penyakit-penyakit yang tidak orang ketahui, kita yang mengetahuinya. Ya, mungkin ada di dalam tubuhnya ada penyakit belang-belang, ya, di dalamnya ada gatal-gatal, ada bisul, ada jantungan, ya, macam-macam penyakit kita, kelemahan kita. Tuh. Kalau Allah SWT tiada ada cacat sedikit pun, sempurna keberadaannya, zatnya, dirinya itu sempurna. Saking sempurnanya zatnya Allah itu tidak bisa kita gambarkan dan tidak bisa kita samakan, serupakan oleh apapun. Nah, kapan kita melihat zatnya Allah, wujudnya Allah? Di surga. Akal kita yang bodoh ini, yang sempit ini, tidak akan mampu untuk menggambarkan zat wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jebol ini memori otak kita, gak bisa. Maka kita hanya berkewajiban untuk meyakininya, mengimaninya bahwa Allah itu ada. Ya jemaah ya, adanya Allah itu dengan keyakinan sepenuh-penuhnya. Ya, bahwa Allah itu Tuhan kita yang memiliki zat yang maha sempurna, tidak bisa digambarkan, dilukiskan oleh apapun. Jangan saking penasarannya hanya Allah dibayang-bayangkan seperti apa Allah, ya. Hanya ada gambaran-gambaran. Oh, mungkin seperti ini, dilukis, ya, dalam bentuk manusia yang sangat ganteng, rambutnya panjang, badannya tinggi, besar, gitu ya. Itu jadinya, ya. Kalau kita gambar-gambarkan Allah itu, akhirnya bukan menunjukkan kesempurnaan zatnya, malah menunjukkan kelemahannya. Ketika digambarkan, itu bukan Allah, itu adalah makhluk. Jadi apa yang terbayang dalam benak pikiran kita, dalam hati kita, itu adalah bukan Allah, itu adalah makhluk. Nah, makanya kita sebagai orang yang beriman, orang Islam ini dilarang keras kita menggambar-gambarkan bentuk berupa Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena nanti akan berbeda-beda bentuknya. Ulama ini menggambarkan Allah seperti ini, ulama yang lain menggambarkan Allah seperti ini, jadi kacau. Makanya nggak dilarang keras. Jangankan kita menggambarkan wujudnya Allah, menggambarkan wujudnya Nabi aja tidak boleh, karena akan menjadi cercaan dan hinaan dan akan menjadi perdebatan nanti. Makanya Islam sangat menjaga betul nih eksistensi keberadaan Allah, jangan sampai digambar-gambarkan. Cukup kita diyakini bahwa Allah itu ada di sini. Jangan kau pikirkan tentang zatnya Allah, karena pikiranmu tidak akan mampu untuk menggambarkan kesempurnaan zatnya Allah. Tapi pikirkanlah tentang ciptaan Allah. Kalau memikirkan ciptaan Allah, mampu.
kepala kita, otak kita, memikirkan tentang hewan, tumbuh-tumbuhan, ikan, mampu kita, bisa kita meneliti, ya, bisa kita mencermati tentang ciptaan-ciptaan Allah. Tapi kalau kita memikirkan tentang zat Allah, naudzubillah, ini bisa gila ya. Makanya jangan penasaran Allah itu di mana sih, Allah itu seperti apa sih? Tidak akan ada jawabannya, malah pusing sendiri. Gak usah bertanya aneh-aneh seperti itu. Yakini Allah itu ada. Betul jemaah? Iya. Jangan sekali-kali menanyakan di mana Allah ya, seperti apa Allah ya. Enggak bakal ketemu. Yakini saja Allah ada. Pikirkan ciptaannya ini menandakan bahwa Allah itu ada. Langit yang terbentang, lautan yang luas, bumi yang terhampar, gunung-gunung yang tinggi menjulang, itu semua tanda-tanda adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha terpuji perbuatannya, hanya dengan kun fayakun saja terciptalah alam semesta, sungguh indah dan mempesona. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Yang kedua, maha terpuji perbuatannya, karya-karyanya. Hanya mengatakan kalimat kun fayakun, maka jadilah. Tidak dalam hitungan yang lama ya, jadilah alam semesta ini, jadilah kita manusia ya, dengan berbagai rupa, dengan berbagai model ya, tercipta kita, tercipta alam semesta ini. Kita tidak tahu nih berapa jumlah makhluk-makhluk yang diciptakan. Semut berapa coba? Ya, kemudian tumbuh-tumbuhan berapa? Manusia berapa miliar? Sekitar 7 miliar lebih ya. Belum lagi planet-planet, bintang-bintang, para malaikat. Coba. Itu ciptaan Allah semua. Kalau kita pikir-pikir itu, betapa kuasanya Allah menciptakan segala sesuatu. Dan indah, mempesona, mengagumkan. Semua ciptaan Allah indah, mempesona, mengagumkan. Bagi siapa? Bagi yang mau berpikir. Ya, ciptaan Allah apapun bentuknya, walaupun mungkin kita katakan remeh, walaupun kita mengatakan hina, tapi sesungguhnya itu adalah bentuk keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua mengandung pembelajaran, hikmah di dalamnya. Umpamanya Allah menciptakan semut. Ya, kalau dipikir-pikir, semut itu menyakiti, ya, menggigit kita. Tapi bagi orang yang berpikir, sungguh indah ciptaan Allah pada semut. Akhirnya bisa menciptakan apa? Menciptakan obat-obat untuk mengusir atau membunuh semut. Apa itu? Nah, baikor. Begitu. Jadi orang yang cerdas itu akan melihat betapa indahnya, betapa besar karunia Allah tercipta, manfaatnya kembali kepada diri kita. Termasuk kotoran nih, ya, kotoran kita atau kotoran hewan, itu kan mengandung pembelajaran, mengandung manfaat untuk kita. Umpamanya kotoran kambing, kata kita kambing itu bau jorok. Tapi bagi orang berpikir seperti orang tua kita zaman dulu, kambing itu dijadikan sebagai pupuk untuk menyuburkan tanaman. Bahkan katanya kotoran kambing itu paling bagus untuk menyuburkan tanaman. Tapi kata kita yang gak mau berpikir, malah kita katakan kambing itu jorok, ya enggak? Buang tai kotorannya di mana-mana, ya begitu ya. Jadi gak akan habis-habis nih kita renung-renungkan, kita pikir-pikirkan ciptaan Allah yang demikian banyak ini. Tidak akan pernah habis
sangat luar biasa. Ya, bagi orang yang pandai mengambil ilmu dan manfaat dari ciptaan manusia, maka akan menjadi orang-orang yang ahli di bidangnya. Ada yang berpikir tentang ciptaan mata, maka dia akan menjadi dokter spesialis mata. Ada yang memikirkan tentang tulang manusia, maka dia akan menjadi dokter spesialis tulang. Ada yang memikirkan tentang kulit aja diteliti. Ada kulitnya belang, ada kulitnya putih, hitam, kuning, ya, gatal dan lain-lain. Maka dia akan menjadi apa? Dokter spesialis kulit dan seterusnya. Nah, mengapa kita tidak ahli? Karena kita tidak mau berpikir. Coba kita pikirkan, kita fokus pada satu tujuan. Apa yang kita sukai di alam dunia ini, maka Allah akan memberikan kita ilmu. Kita pikirkan, kita renungkan, maka Allah akan memberikan kita ilmu-ilmu yang luar biasa untuk kemanfaatan diri kita. Maha terpuji dalam asma-Nya, tidak ada yang menyamainya. 99 asmaul husna, mari kita pelajari bersama. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Karena Allah itu tidak terlihat, karena Allah itu tidak bisa kita bayangkan, tidak bisa kita tunjukkan sifat aslinya, wujud aslinya, maka Allah memperkenalkan diri melalui apa? Asmaul Husna. Ada berapa Asmaul Husna? 99. Nah, dengan kita mengenal Asmaul Husna ini, maka kita mengetahui betapa Allah itu maha terpuji. Mulai dari mana itu? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, sampai As-Sabur. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis, barang siapa yang menghafal Asmaul Husna, dia akan masuk surga. Kalau kita menemukan ada suatu kesulitan, ada suatu masalah dalam hidup, maka panggillah nama Allah Asmaul Husna. Umpama kita pengen rezeki nih, kita panggil nama Allah apa? Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq. Wahai Allah yang maha memberi rezeki, berikanlah saya rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah. Amin. Umpama kita ingin menjadi orang yang selalu mendapatkan kekuatan, kita baca apa? Ya Qawi. Terus Ya Qawi, Ya Qawi, wahai Allah yang maha kuat, kuatkanlah mental saya, kuatkanlah pikiran saya, kuatkanlah badan saya. Nah, begitu. Jadi Asmaul Husna ini adalah gambaran untuk mendapatkan solusi dalam kehidupan. Karena semua Asmaul Husna ini adalah sifat Allah, asma Allah yang sangat terpuji. Jadi orang Islam ini diberikan banyak cara, banyak solusi dalam mengatasi masalah-masalah atau kesulitan-kesulitan dalam hidupnya. Dengan Asmaul Husna itu kita bisa memilih. Kita sedang mengalami apa? Kita sedang mengalami suatu kesulitan, atau kita sedang mengalami suatu cobaan dan lain-lain sebagainya. Maka kita bisa memilih ya, salah satu dari Asmaul Husna. Umpama kepribadian kita ini emosian, ya, cenderung keras wataknya, cenderung mau menang sendiri, cenderung sombong. Apa yang kita baca? Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, Allahu Latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Ya Allah, lembutkanlah hatiku, ya Allah, lembutkanlah pikiranku, ya Allah, lembutkanlah sifat kepribadianku. Nah, begitu. Jadi orang Islam ini ketika mengalami suatu kesulitan, masalah dan
berbagai macam hal yang menyulitkan, jangan pusing-pusing. Ambillah salah satu atau beberapa Asmaul Husna sehingga Allah Subhanahu wa taala akan berkenan menolong kita. Apalagi kita baca semuanya itu sangat bagus. Minimal kita baca sekali seminggu. Ya, ketika kita mau pengajian, sebelum kita ngaji kita baca ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik dan seterusnya. Nah, di antara isyarat bahwa Allah itu memiliki Asmaul Husna, nah bisa kita lihat di telapak tangan kita. Coba kita lihat telapak tangan kita di sebelah kanan 18 angka Arab, ya kan? Telapak kiri kita di sebelah kiri 81. Ternyata kalau dijumlah 18 ditambah 81 jumlahnya 99. Ini jangan dijadikan garis apa tuh? Ramalan ya. Ini garis seperti ini kayaknya kamu akan celaka nanti. Oh nanti kamu akan kaya. Oh nanti kamu akan sengsara. Tidak boleh ya. Tidak boleh dijadikan garis tangannya sebagai tebak-tebakan atau sebagai ramalan. Pikirkanlah garis-garis tangan ini bagian dari ayat-ayat kebesaran Allah. Ada maknanya, ada simbol-simbolnya. Kalau kita pikir-pikir ini, oh ternyata ini angka Arab. Kalau dijumlahkan menjadi 99, berarti ada kaitannya dengan Asmaul Husna. Oleh karena itu, karena di tangan kita ini ada simbol Asmaul Husna yang sangat mulia ini, yang sangat suci ini, jangan sekali tangan kita dipakai untuk menyakiti, nyubit anaknya sampai cacat ya, banting HP-nya ya, pukul temannya, itu nggak boleh. Karena dalam tangan ini ada Asmaul Husna, hendaknya kita gunakan untuk hal-hal yang dibenarkan dalam agama kita. Ya, demikian. Juga di telinga kita kalau diamat-amat itu ada nama Allah telinga kita itu. Allah di kanan, ini juga. Ya. Bahkan ketika diseken ini kepala kita, ya kepala kita ini, otak kita ini sedang bersujud, ya bersujud kepada Allah. Jadi dalam diri kita ini, ya simbol-simbol Asmaul Husna itu terlihat sangat jelas bagi yang mau berpikir. Ya. Kita lanjutkan yang terakhir. Maha terpuji dalam sifatnya, suci dari sifat tercela, 20 sifat utama, mari kita hafalkan bersama. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Nah, ada sifat wajib bagi Allah yang utama. Ada berapa tadi? 20. Wujud tidak baqa mukhalafatul hawaditsi, qiyamuhu binafsihi wahdaniyal qudrat irada ilmu hayat sama' basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Ini minimal yang wajib kita ketahui. Sifat Allah yang wajib ada 20. Ya, ini mesti kita ketahui ini. Wujud artinya Allah yang maha ada ya. Wujud artinya Allah yang maha ada. Tidak artinya Allah yang maha dahulu. Baqa artinya Allah yang maha kekal. Kemudian qiyamul nafsi artinya Allah yang maha berdiri sendiri. Mukhalafatul hawadits artinya Allah berbeda dengan makhluknya. Wahdaniyat artinya Allah yang maha esa. Qudrat artinya Allah yang maha kuasa. Iradat artinya Allah yang maha
berkehendak. Ilmu artinya Allah yang maha mengetahui. Hayat artinya Allah yang maha hidup, dan seterusnya. Nah, ini mesti kita ketahui ini sifat-sifat Allah yang 20 sudah diajarkan oleh guru-guru kita zaman dulu, oleh orang tua kita, ya, sehingga kita hafal sampai sekarang. Pada hafal nggak sifat wajib bagi Allah? Hafal ya yang 20 tadi. Kalau dilakukan, dinyanyikan bisa. Anak-anak TK hafal. Nah, inilah cara kita untuk mengetahui betapa Allah itu maha terpuji dalam segala-galanya. Mulai dari apa tadi? Zatnya, apalagi perbuatannya, apalagi asmanya, apalagi sifat-sifatnya. Jadi kalau kita pelajari sifat terpujinya Allah ini, sesungguhnya kita nih ya sebagai manusia tidak berhak kita dipuji. Ya, yang berhak kita puji adalah Allah. Kita ini apa? Apa yang dipuji dalam diri kita? Kata orang kita cantik, kita ganteng, hebat, pinter gitu. Tapi sesungguhnya dalam diri kita ini banyak sekali kelemahan dan kekurangan. Ya, dalam diri kita saja ada kotoran. Coba, orang memuji kita cantik atau ganteng karena melihat luarnya, mukanya cantik, badannya ganteng, tapi di dalamnya bawa apa? Bawa najis, betul? Bawa kotoran. Jadi kalau ada yang memuji kita, kamu cantik ya, jangan sampai dimasukkan ke dalam hati itu pujian itu. Kembalikan kepada Allah. Alhamdulillah, ini datang dari Allah. Ya, kembalikan itu semua pemberian Allah, bahwa kita cantik, bahwa kita ganteng, itu adalah merupakan ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang mengatakan kamu pinter, kamu cerdas, kamu kaya, jangan diakui. Ini adalah datang dari Allah, karena satu saat akan habis. Kalau seandainya kehebatan itu, kemuliaan itu milik kita, mungkin selamanya akan kita miliki. Tapi satu saat akan diambil. Termasuk diri kita nih, ya satu saat kita akan berakhir. Ya, kita akan mengakhiri kehidupan kita. Ya. Oleh karena itu, betapapun orang memuji kita setinggi langit, maka jangan sampai pujian itu menyebabkan kita sombong, lupa diri. Bila perlu istighfar dalam hati, astagfirullahaladzim. Anda tidak tahu, mungkin Anda boleh mengatakan saya mulia, saya hebat, tapi saya paling tahu kekurangan saya, ya, diri saya. Apalagi disebutkan manusia itu adalah tempat salah dan lupa. Ya, kita ini gampang sekali berbuat dosa, gampang sekali berbuat salah. Ya, dan kita ini banyak mengalami kekurangan, kelemahan. Ya, kita kata diri kita kuat, coba. Nggak makan sehari aja, gimana rasanya? Pusing, ya kan, menggigil badan kita. Kalau memang kita kuat, mestinya nggak usah makan, nggak apa-apa, nggak usah minum, nggak apa-apa. Ya, jadi sesungguhnya kita berada ini tidak lepas dari bantuan orang lain, karena kita ini adalah makhluk yang terbatas, makhluk yang sangat lemah. Ya, kita bisa makan itu kan karena ada petani itu yang menggarap sawahnya. Coba kalau petani nggak menggarap sawahnya, kita makan apa? Betul jemaah? Jadi keberadaan kita ini bukan semata-mata diri kita. Ada orang-orang lain yang menopang kita, yang mendukung kita. Ya, begitu. Makanya jangan sampai kita menunjukkan sifat-sifat arogan kita. Ya, sifat-sifat yang membuat orang tersakiti, jangan sampai. Karena satu saat mereka akan menjauh dari kita, akan meninggalkan kita. Na'udzubillahi min dzalik. Maka pandai-pandailah untuk menjaga sikap agar kita selalu bersama dalam satu kesepakatan, satu dukungan,
Ya, satu haluan, satu visi dan misi. Jangan sampai kita bercerai berai. Kan banyak terjadi. Awalnya kompak bersatu, tiba-tiba dia bercerai. Ada orang naudzubillah berkeluarga udah puluhan tahun, 30-40 tahun, udah punya anak, udah punya cucu, cerai. Naudzubillah. Coba itu bagaimana itu seperti itu? Ya, jangan sampai ya jamaah ya. Nah, insya Allah nanti malam nih kita akan mengikuti kegiatan pemilihan, betul ya? Pemilihan RT yang baru. Ya, mudah-mudahan ini dengan pemilihan RT yang baru ini kita akan mendapatkan pemimpin yang soleh. Itu yang paling penting, pemimpin ya. Soleh, pemimpin yang soleh itu adalah pemimpin yang mengutamakan orang lain, bahkan rela berkorban demi kebaikan bersama. Itu pemimpin yang soleh itu adalah pemimpin yang memperhatikan hak hajat hidup orang banyak, ya, dan aktif dalam segala macam kegiatan sosial, ya, keagamaan, kemasyarakatan. Itulah pemimpin. Makanya nanti kita akan pilih nih kira-kira pemimpin kita yang benar-benar sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Ya, kita nggak tahu nih siapa yang akan dicalonkan nanti. Ya, ketua panitianya belum memberikan bocorannya. Nanti insya Allah malam ini sampai sisa kita sama-sama akan mengikuti pemilihan ketua RT yang baru. Mudah-mudahan ketua RT yang baru ini, blok A ini makin kompak, makin solid, ya, makin menunjukkan kebersamaannya, persatuannya, kesatuannya, ya, makin menunjukkan kedewasaannya. Ini yang paling penting. Ya, kita ingin hidup menjadi manusia yang lebih dewasa. Karena banyak orang sudah tua malah sifatnya seperti anak-anak. Alhamdulillah kita tidak mau. Ya, jadi dengan adanya pemimpin yang baru ini, warga kita makin dewasa cara berpikirnya. Ya, tidak mudah emosi, tidak menunjukkan hal-hal yang negatif. Kita sama-sama satu rasa, satu visi dan misi menjadikan blok A, PGH blok A ini menjadi warga yang aman, tentram, berkah, ya, selalu dalam hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, sehingga kita menjadi warga yang benar-benar menikmati indahnya kebersamaan di PGH blok A ini. Mari kita baca Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga pemimpin kita baru nanti adalah pemimpin yang soleh, yang benar-benar menunjukkan kasih sayangnya, menunjukkan perhatiannya, menunjukkan kepeduliannya untuk kebaikan, untuk kemajuan, dan untuk kemaslahatan warga yang ada di blok A ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana